Kabut pagi masih menggantung rendah di antara pepohonan raksasa hutan Kalimantan ketika Andi menginjakan kakinya di tanah basah. Udara lembab menempel di kulitnya, dan suara jangkrik malam mulai tergantikan oleh kicau burung yang bersahutan. Di sebelahnya, Rian, rekan satu timnya di tim SAR lokal, sedang memeriksa peta di GPS dengan cemberut. Lokasinya masih 2 jam lagi jalan kaki, kata Rian, mengusap keringat di dahinya. Aneh banget sih, kok ada laporan pesawat jatuh di sini? Bandara terdekat kan puluhan kilometer dari sini. Andi mengangguk, matanya menyapu hutan lebat di depan mereka. Laporan itu memang aneh. Seorang pemburu bernama Pak Jono mengaku melihat logam besar berserakan di tengah hutan saat mencari buruan kemarin sore. Tapi yang membuatnya lari ketakutan bukanlah bangkai pesawat itu sendiri, melainkan tidak adanya suara kecelakaan, tidak ada asap, tidak ada berita hilangnya pesawat manapun. Katanya pesawatnya seperti muncul tiba-tiba, bisik Andi, mengulangi laporan Pak Jono. Rian hanya menghela napas. Mungkin cuma pesawat tua sisa perang dunia. Jangan lebay. Tapi semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, semakin Andi merasakan sesuatu yang tidak beres. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin, meski matahari sudah mulai naik. Burung-burung tiba-tiba berhenti berkicau, seolah hutan menahan napas. Setelah 3 jam berjalan, GPS mereka error tiba-tiba, membuat mereka berputar-putar. Rianlah yang pertama melihatnya. Astaga! Di balik rimbun pohon, sebuah sayap pesawat, atau apa yang tersisa darinya, menjulang seperti bangkai raksasa. Warnanya bukan perak seperti pesawat modern, melainkan abu-abu kusam dengan garis-garis pudar yang aneh. Yang paling mencolok, tidak ada tanda registrasi, tidak ada nama maskapai, hanya simbol aneh di ekornya, semacam sayap elang yang melingkari sebuah roda gigi. Pesawat apa ini? Gumam Andi, mendekatinya dengan hati-hati. Bagian depan pesawat sudah hancur, seolah menabrak sesuatu dengan keras. Tapi anehnya, tidak ada jejak pohon tumbang di sekitarnya. Seperti pesawat ini jatuh dari langit tanpa penyebab. Rian mengambil radio lapangan mereka. Base, kami menemukan lokasinya. Tapi ini bukan pesawat komersial. Tidak ada identifikasi. Suara dari markas terdengar bingung. Apa maksudmu? Cek lagi nomor ekornya. Andi berjalan mengelilingi puing, senternya menyorot ke dalam kabin yang remuk. Kursi-kursinya masih utuh, tapi terlalu modern untuk pesawat tua, seperti desain futuristik. Salah satu kursi bahkan memiliki sabuk pengaman dengan kunci elektronik, sesuatu yang belum pernah ia lihat. Rian. Panggil Andi, suaranya tiba-tiba tegang. Kamu lihat ini. Di lantai kabin, ada jejak kaki, bukan dari sepatu boot atau sandal, tapi seperti cetakan kaki telanjang yang terlalu panjang jarinya. Dan jejak itu mengarah keluar dari pesawat, masuk ke dalam hutan. Radio di tangan Rian tiba-tiba mendesis, lalu suara parau terdengar. Jangan cari kami. Mereka saling memandang, darah membeku. Sinyal itu datang dari frekuensi mereka sendiri. Angin berdesir pelan menggerakkan daun-daun di sekitar reruntuhan pesawat, seolah alam sendiri berbisik untuk menjauh. Andi mengulurkan tangannya, menyentuh kulit pesawat yang dingin. Logam itu terasa aneh di jarinya, bukan seperti aluminium biasa, tapi lebih berat, seperti paduan sesuatu yang belum pernah ia kenal. Kita harus masuk, kata Rian. Suaranya bergetar sedikit. Mungkin ada korban yang masih hidup. Tapi di dalam hati, keduanya tahu itu mustahil. Pesawat ini sudah lama jatuh, karat dan lumut di sekitarnya membuktikan itu. Namun, tidak ada bau mayat, tidak ada lalat, tidak ada tanda-tanda pembusukan. Hanya kehampaan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Dengan senter di tangan, Andi melangkah pertama kali ke dalam kabin yang remuk. Cahaya kuning dari senternya memantul di dinding pesawat, mengungkap kursi-kursi berlapis kain abu-abu yang masih terlihat baru, seolah tidak pernah tersentuh waktu. Rian berjalan ke arah kokpit, dan tiba-tiba tercekik. Andi, kemari, cepat. Panel instrumen di kokpit masih menyala. Layar kecil di depan kursi pilot memancarkan cahaya biru redup, dengan tulisan berkedip, sinyal tertangkap frekuensi tidak dikenal. Bagaimana ini bisa masih ada listrik? Gumam Rian, tangannya hover di atas tombol-tombol yang aneh. Beberapa di antaranya memiliki simbol yang tidak ia kenal, seperti bahasa, tapi bukan dari alfabet manapun yang pernah ia lihat. Andi mencoba radio mereka lagi. Base, kami di dalam pesawat. Ada sistem elektronik yang masih aktif. Ulangi, masih aktif. Hanya statis yang membalas. Saat Andi memeriksa lorong kabin,
Senternya menangkap sesuatu di lantai, jejak cairan kental, mengkilap seperti minyak, tapi tidak berbau. Jejak itu mengarah ke pintu darurat pesawat, yang terbuka sedikit. "Rian, lihat ini," panggilnya. Mereka mengikuti jejak itu, dan di dekat pintu, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya beku, tapak tangan di dinding pesawat. Bukan dari darah, tapi seperti bekas terbakar, dengan jari-jari yang terlalu panjang. Tiba-tiba, radio di pinggang Andi mendesis lagi. Kali ini, suara yang keluar jelas, seperti seseorang terengah-engah. "Jangan buka pintu." Rian langsung memegang pisau survivalnya. Siapa itu? Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, lampu di kabin berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Dalam kegelapan, mereka mendengar suara langkah kaki di lorong belakang. Perlahan, menyendat. Seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya berjalan, tapi merayap. Rian dengan cepat mengambil ponselnya dan membuka kamera. Saat lampu kilat menyala, layar ponselnya tiba-tiba penuh gangguan. Tapi ketika gambar muncul, wajahnya pucat. "Itu bukan foto kita," bisiknya, menunjukkan layar pada Andi. Gambar itu menunjukkan kabin pesawat, tapi penuh dengan penumpang. Mereka duduk rapi di kursi masing-masing, mengenakan pakaian aneh seperti seragam abu-abu. Dan yang paling mengerikan, semua wajah mereka kabur, seperti sengaja dihapus. Di sudut foto, ada sosok tinggi berdiri di lorong, hanya siluet hitam, tapi bentuknya tidak seperti manusia. Lampu kabin menyala kembali. Ruangannya kosong. Tapi pintu darurat yang tadi setengah terbuka, sekarang terbuka lebar. Pintu pesawat yang tiba-tiba terbuka lebar itu mengeluarkan desisan udara seperti tekanan kabin yang terlepas. Andi dan Rian saling memandang, jantung berdegup kencang. Senter Andi bergetar di tangannya, cahayanya menari-nari liar di dinding kabin. "Kita harus keluar," bisik Rian, suaranya parau. Tapi sebelum mereka bergerak, suara itu datang lagi, langkah kaki. Kali ini lebih dekat. Disertai suara gesekan logam di lantai, seperti sesuatu yang menyeret kaki. "KRK! KRK!" Andi mengarahkan senternya ke lorong. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangan panjang dari kursi-kursi kosong. Dari sudut matanya, Rian melihat sesuatu bergerak di dekat pintu darurat. Ia berbalik cepat, tapi hanya sempat melihat siluet tinggi melesat keluar pesawat. "Ada yang keluar," teriaknya. Mereka berlari ke pintu, tapi saat sampai di sana, hanya hutan gelap yang menyambut. Jejak cairan aneh tadi mengarah ke semak-semak, membentuk jalur seperti sesuatu yang tertatih-tatih menjauh. Radio di pinggang Andi tiba-tiba hidup sendiri. Kali ini, suara yang keluar bukan bisikan, tapi tertawa. "Hehehehehe." Suara anak kecil. Rian meraih radio itu dan mematikannya dengan kasar. "Cukup." Tapi radio itu menyala lagi. "Kalian pengejar yang baik." Dari dalam hutan, tiba-tiba muncul cahaya biru berkedip. Seperti lampu pesawat, tapi lebih kecil. Berpindah-pindah di antara pepohonan. "Drone," gumam Andi. Tapi cahaya itu bergerak terlalu cepat. Terlalu hidup. Seperti sedang mengamati mereka. Rian mengambil kamera lagi dan memotret ke arah cahaya itu. Saat ia melihat hasilnya, napasnya tersendat. Foto itu menunjukkan figur tanpa wajah berdiri di balik cahaya. Tubuhnya terlalu kurus, seperti terentang ke atas. Tanpa peringatan, mesin pesawat mendengung. Suara listrik statis memenuhi kabin, dan lampu-lampu panel menyala sendiri. BZZZT. Layar di kokpit kini menampilkan satu kata berulang-ulang. "Mereka datang." Di luar, suara daun-daun berdesis semakin keras. Bukan karena angin, tapi karena banyak kaki yang mendekat. Andi menarik lengan Rian. "Lari. Sekarang." Mereka melompat keluar dari pesawat, menyusuri jejak cairan aneh yang kini bersinar lemah dalam gelap. Di belakang mereka, pintu pesawat perlahan menutup sendiri. Seperti sesuatu di dalamnya tidak ingin keluar. Atau tidak ingin mereka masuk lagi. Kaki Andi terbentur akar pohon saat ia berlari mengikuti Rian yang sudah beberapa meter di depannya. Napasnya terengah-engah, paru-paru terbakar, tapi suara dari belakang terus mendekat, bukan langkah kaki, melainkan seperti ranting-ranting patah diinjak sesuatu yang berat. "Jangan lihat ke belakang," teriak Rian, menerobos semak belukar. Tapi Andi tidak tahan. Ia menoleh. Dalam cahaya bulan yang remang-remang, ia melihat bayangan tinggi melangkah dari balik pepohonan. Bentuknya seperti manusia, tapi kepalanya miring tidak wajar, dan lengannya terlalu panjang,
hampir menyentuh lutut. Tiba-tiba, radio di pinggang Andi berbunyi lagi. Kali ini suaranya jelas. Mayday! Mayday! Ini penerbangan 770. Kami terjebak di... Suara itu terputus, digantikan oleh derau statis. Rian berhenti berlari, wajahnya pucat. Itu suara pilot, tapi pesawat itu sudah jatuh bertahun-tahun lalu. Sebuah cahaya merah berkedip di antara pepohonan, persis seperti lampu darurat pesawat. Tapi ketika mereka mendekat, tidak ada apa-apa kecuali sebuah kotak hitam tergeletak di tanah. Andi mengambil kotak itu. Tangannya gemetar saat membaca tulisan yang tertera. Penerbangan 770 terakhir transmisi, 15 Agustus 1995. Tidak mungkin, bisik Rian. Ini pesawat yang hilang 30 tahun lalu. Dari dalam kotak hitam, suara rekaman mulai bermain sendiri. Ada sesuatu di kabin. Oh Tuhan! Itu bukan penumpang kami. Rekaman itu berakhir dengan jeritan. Daun-daun di sekitar mereka berdesis. Satu persatu, siluet-siluet tinggi muncul dari balik pepohonan. Tidak ada wajah. Hanya bayangan gelap dengan postur tubuh yang tidak alami. Radio Andi mendesis lagi, kali ini dengan suara yang berbeda. Kalian tidak boleh melihat, tidak boleh ingat. Rian menarik lengan Andi. Lari ke arah sungai. Mereka berlari sekuat tenaga, mendengar suara aneh yang semakin dekat. Saat sampai di sungai kecil, sebuah perahu tua tergeletak di tepian, seolah menunggu. Tanpa pikir panjang, mereka melompat masuk. Tapi saat Andi menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pesawat itu berdiri utuh di tengah hutan, lampu-lampunya berkedip, seolah baru saja mendarat. Dan di depan pintu pesawat, berdiri sosok-sosok seperti penumpang, mengangkat tangan seolah melambai. Radio berbunyi sekali lagi. Terima kasih sudah membawa kami pulang. Lalu, pesawat itu perlahan menghilang, seperti ditelan kabut. Tim penyelamat menemukan Andi dan Rian keesokan harinya, tergeletak di tepi sungai dalam keadaan syok. Ketika ditanya tentang pesawat, mereka tidak ingat apa-apa. Tapi di saku Andi, ada sebuah tiket pesawat kuning bertuliskan, penerbangan 770 15 Agustus 1995. Dan setiap malam purnama, radio di markas SAR masih menangkap suara yang sama. Kami belum semua pulang, kami masih menunggu. Selesai.